Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 5 dengan kode name Rossi. Jadi handphone ini kasusnya apa ya? Sebetulnya tidak ada kasus handphone ini. Hanya saja kita akan coba untuk melakukan unlock bootloader di Redmi 5 Rossi ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu status bootloadernya untuk memastikan handphone ini belum di-unlock bootloadernya. Kita bisa ketuk beberapa kali versi MIUI pada tentang telepon di menu setelan. Kemudian kalau ada keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang, kita bisa cek kembali lagi, kemudian masuk ke setelan tambahan, masuk lagi ke opsi pengembang. Kemudian kita cek di bagian status Mi Unlock. Kita klik dan di sini keterangannya adalah perangkat ini terkunci, perangkat ini telah aman. Yang artinya handphone belum ter-UBL, belum ter-unlock bootloadernya. Sekarang untuk melakukan unlock bootloader kita membutuhkan login akun Mi terlebih dahulu. Hubungkan handphone ke jaringan internet, bisa gunakan WiFi ataupun data seluler. Kemudian kita masuk ke menu setelan, kemudian masuk ke menu akun Mi dan kita bisa loginkan ID akun Mi di sini. Untuk akun Mi-nya sebaiknya gunakan akun Mi yang sudah lama atau yang sudah terlogin di handphone. Jika belum punya silahkan, terpaksanya tidak ada akun Mi yang lama, gunakan akun Mi baru juga nggak apa-apa. Tetapi kalau ada teman silahkan pinjam teman yang punya akun Mi yang sudah lama atau akun Mi yang sudah terbiasa digunakan untuk unlock bootloader, justru lebih bagus dan bisa mempercepat untuk unlock bootloadernya. Kebetulan untuk akun Miku ini sudah lama dan sudah berulang kali aku gunakan untuk unlock bootloader. Kita sudah loginkan akun Mi-nya, kemudian kita klik izinkan untuk notifikasi yang muncul, kita klik OK, izinkan saja. Kemudian ada notifikasi yang muncul seperti ini, kita bisa abaikan dulu untuk Google Play filmnya. Yang penting ini ya, i.mi.com, kita klik OK. Kita coba cek kembali, kemudian kita cek di bagian akun Mi. Perhatikan di sini sudah terlogin ya untuk akun Mi-nya. Kemudian sekarang kalau akun Mi sudah berhasil kita loginkan, kita bisa masuk ke setelan tambahan, kemudian opsi pengembang, kemudian masuk ke bagian status Mi Unlock lagi. Di bagian bawahnya ada menu tambah akun dan perangkat. Kita bisa klik menu tambah akun dan perangkat ini. Kita coba untuk klik menunya dan ternyata di sini ada notifikasi masukkan kartu SIM dan coba lagi. Berarti untuk melakukan langkah tambah akun dan perangkat kita harus menggunakan data seluler via kartu SIM. Kita siapkan dulu untuk SIM card-nya, tentu saja yang sudah ada paketan data selulernya. Kemudian kita pasang SIM card, boleh di SIM 1 atau SIM 2, yang penting dia muncul sinyalnya saja. Kita coba taruh di SIM 2 saja. Dan untuk koneksi WiFi-nya bisa kita nonaktifkan dulu, kita akan gunakan data seluler. Oke, kita matikan WiFi-nya, pastikan data seluler sudah nyala. Kalau sudah siap seperti ini, kita bisa klik lagi menu tambahkan akun dan perangkat. Verifikasi nomor telepon, kita bisa klik verifikasi aja, kemudian izinkan dan klik menu tambah akun dan perangkat lagi. Tunggu sebentar, bersiap untuk menambahkan akun dan perangkat, dan berhasil ditambahkan. Kalau sudah seperti ini, bisa kita klik mengerti. Kemudian kita akan siapkan toolnya atau softwarenya untuk melakukan UBL unlock bootloader pada Redmi 5 Rossi ini. Langsung aja kita menuju ke komputer. Sudah kita siapkan di sini untuk software atau toolnya ada Mi Flash Unlock EN. Kita bisa ekstrak dulu file ini, klik kanan kemudian ekstrak to, nama filenya ekstrak to Mi Flash Unlock. Kalau sudah terekstrak akan muncul sebuah folder hasil ekstrakan filenya, kita buka. Kemudian kita jalankan file dengan nama Mi Flash Unlock.exe. Kita double klik aja file ini sampai muncul tampilan disclaimer seperti ini, kemudian klik agree dan sign in to your Mi akun. Tadi kita sudah meloginkan akun Mi di handphone, maka akun Mi yang sudah kita loginkan tadi kembali kita loginkan di Mi Unlock toolnya ini. Kita ketikkan ID-nya, kemudian kita ketikkan passwordnya, kemudian kalau sudah kita langsung bisa klik sign in aja. Dan kita tunggu sampai akun Mi-nya tersign in. Proses loadingnya tidak memakan waktu yang lama karena setelah ini langsung ada tampilan di Mi Unlock toolnya seperti ini. Checking if your Mi account has permission. Kita tunggu sebentar. Apakah mendapatkan izin untuk akun Mi yang kita gunakan ini? Kalau sudah mendapatkan izin maka akan muncul keterangan seperti ini, not connected to the phone. Kita bisa posisikan dulu untuk Mi Unlock toolnya, dan untuk folder bahannya tadi, folder toolnya,
bisa kita minimize dulu karena sudah tidak kita perlukan lagi. Kemudian sekarang kita bisa kembali ke handphonenya, kita siapkan kabel data yang bagus. Nggak harus ori, nggak apa-apa kabel datanya, yang penting bagus dan kenceng aja. Langsung kita colokkan kabel data ke laptop. Kemudian untuk handphonenya kita matikan dan kita akses masuk ke fastboot mode. Matikan dulu, kemudian masuk ke fastboot mode seperti biasa, tekan kombinasi tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Kedua tombol ini kita tekan dan tahan sampai muncul logo fastboot di layarnya. Kemudian lepaskan kedua tombolnya. Oke, kita coba ya. Tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power. Kalau sudah muncul tampilan fastboot seperti ini, lepaskan kedua tombol. Dan langsung aja bisa kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai terdetek di Mi Unlock Tool-nya. Oke, kita bisa cabut dulu aja, nanti kita akan coba bergabung dengan tampilan komputer biar jelas semuanya. Oke, kita sekarang bergabung dengan tampilan komputer. Ketika sudah ready seperti ini, langsung aja ya, di sini ada keterangan not connected to the phone. Ketika kita colokkan kabel data ke handphone, maka keterangannya berubah menjadi, tunggu sebentar. Oke, ini dia, phone connected, dan di bagian bawahnya ada keterangan tulisan warna merah unlock will erase user data. Jadi unlock bootloader ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori tanpa terkecuali. Jadi handphone seperti terwipe, terreset pabrik. Kalau mantap dengan notifikasi yang muncul, kita tidak ada masalah dengan hilangnya data, ataupun kita sudah melakukan backup data, silahkan kita lanjutkan, klik unlock. Kemudian kita tunggu sebentar, ada notifikasi tips di sini. Lalu kita bisa klik unlock anyway, kemudian kita tunggu lagi, ada notifikasi tips yang kedua. Kemudian kita klik unlock anyway kembali dan kita tunggu sampai proses unlocknya selesai. Verifying device kita tunggu sebentar 50%, kemudian unlocking kita tunggu sebentar. Handphone sudah restart di sini dan ada keterangan unlocked successfully. Ketika handphone sudah restart, kemudian handphone akan melakukan wiping data. Untuk durasi loadingnya ini, dia akan mati, menyala lagi, baru loading. Nah ini dia, ada keterangan unlocked di bagian bawah layarnya, yang menandakan handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya. Dan tadi ya, untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Karena cara ini sama dengan wipe data untuk durasi loadingnya. Bisa kita letakkan dulu aja handphonenya, kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ingat ya, seluruh data yang ada di internal memori hilang tanpa terkecuali, baik itu foto, video, kemudian kontak, kemudian catatan, aplikasi, semuanya akan hilang. Bagi yang tidak eman-eman, tidak masalah ya, hilang data tidak apa-apa, tetapi bagi yang eman-eman silahkan lakukan backup data dulu sebelum mempraktikkan tutorial unlock bootloader Redmi 5 Rossi ini. Kita percepat aja untuk durasi videonya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Sekarang sudah selesai proses loadingnya dan muncul tampilan welcome screen dari MIUI 11 atau MIUI 11. Kita tunggu sebentar, biasanya di sini ada tampilan this device is locked seperti ini. Kita harus melakukan verifikasi akun Mi-nya dulu, harus login akun Mi-nya dulu. Caranya bisa kita lepaskan dulu SIM card-nya karena sudah cukup kita menggunakan SIM card, tidak kita gunakan lagi. Kemudian selanjutnya untuk koneksi kita gunakan WiFi aja yang kenceng. Kecuali buat Anda yang tidak ada koneksi WiFi, silahkan gunakan data seluler via kartu SIM. Oke, kita open WiFi setting dulu, kemudian kita konekkan handphone ini ke jaringan WiFi sampai mendapatkan koneksi internet. Kalau sudah connected, kita bisa kembali, kemudian klik activate this device. Kemudian kita isikan password akun Mi yang kita loginkan di handphone ini tadi. Kalau sudah, klik activate aja dan akan hilang tampilan this device is locked-nya. Selanjutnya kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Pilih bahasa, kemudian pilih lokasi, langsung ke Indonesia aja semuanya. Kemudian next lagi, kita tunggu sebentar. Tampaknya ada proses loading, hubung ke jaringan sudah terhubung ya. Kita next saja. Kemudian kita tunggu lagi syarat dan ketentuan, berikan centang, kemudian next, lewati tahap ini untuk kartu SIM kita tidak pasang. Kemudian next lagi, tunggu sebentar, proses loadingnya mungkin akan perlu waktu 1 atau 2 menit. Kemudian menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru, tunggu sebentar lagi.
memeriksa info. Jika di sini ada konfirmasi untuk verifikasi akun Google, silahkan loginkan akun Google-nya beserta passwordnya. Jika hanya halaman login, bisa kita lewati saja untuk login akun Google-nya. Layanan Google lainnya dan setuju. Ada lagi kita pilih lain kali, sedikit sentuhan akhir mungkin perlu waktu beberapa menit. Kemudian Xiaomi Cloud kita gunakan aja. Klik izinkan, kemudian next lagi. Kemudian kita tunggu sebentar, kita next lagi, style sandi bisa kita lewati dulu, kemudian next lagi, kemudian pilih tema bebas. Selanjutnya pengaturan sudah selesai, untuk saran aplikasi bisa kita lewati dan menunggu loading dari memuat aplikasi lumayan lama. Kita percepat aja durasi loadingnya, handphone langsung masuk ke tampilan menu. Sekarang handphone ini sudah dalam kondisi ter-unlock bootloadernya. Kita akan buktikan, kita bisa masuk lagi ke opsi pengembang, kita masuk dulu ke menu setelan, kemudian kita aktifkan opsi pengembangnya. Buka menu setelan, selanjutnya masuk ke tentang telepon, kita ketuk-ketuk lagi pada bagian versi MIUI-nya sampai muncul notifikasi, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Oke, kita klik-klik dulu, kita ketuk-ketuk dulu, ini dia ada notifikasi, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita bisa kembali, kita masuk ke setelan tambahan, kemudian kita masuk lagi ke bagian opsi pengembang, dan kita cek di bagian status Mi Unlock-nya. Sekarang statusnya sudah perangkat telah terbuka, yang artinya handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya, siap kita modifikasi softwarenya, siap kita install aplikasi dari pihak ketiga, siap kita pasangi custom recovery, TWRP, dan sejenisnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.